terhubung dengan AKBP Dandi Aryo Yustiawan, Kapolres Rembang untuk mengetahui informasi terbaru terkait suami yang bantu istrinya menikah lagi dengan memalsukan dokumen. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Baik Pak Dandi, benarkah kasus suami yang membantu istrinya memalsukan dokumen untuk nikah lagi ini dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, bisa saya jelaskan bahwa memang hasil pemeriksaan tersangka motif utama adalah karena motif ekonomi. Sehingga suami istri ini tersangka bersepakat untuk mencarikan suami lagi buat istrinya. Begitu Mbak. Disebutkan bahwa suami ini merupakan oknum perangkat desa. Apakah artinya ia menggunakan jabatannya ini untuk melakukan pemalsuan dokumen? Betul, si tersangka ini atau suaminya ini adalah salah satu perangkat desa. Kemudian korban adalah rekan kerja dari istrinya. Jadi istrinya adalah kepala sekolah PAUD. Nah, korban ini adalah salah satu guru di PAUD tersebut. Karena istri atau kepala sekolah ini tahu bahwa identitas si teman atau anak buahnya guru ini adalah masih belum menikah, makanya datanya ini yang digunakan kemudian diberikan ke suaminya untuk dibuatkan surat nikah, demikian. Baik, jadi korban di sini adalah yang identitasnya disalahgunakan oleh pasangan suami istri ini. Betul. Korban ini identitasnya digunakan karena dia belum menikah. Kemudian si tersangka ini memerlukan identitas orang yang belum menikah, maka digunakanlah identitas dari si korban ini. Nah, untuk suami baru dari tersangka perempuan atau istri, apakah tidak mengetahui mengenai latar belakang dari dalam tanda kutip istrinya ini? Si suami baru atau korban juga ini, dia tidak mengetahui karena perkenalannya dengan si tersangka ini atau istri dari tersangka ini dari salah satu media sosial pertemanan. Jadi tidak mengetahui, kemudian si tersangka juga mengakunya masih single. Sehingga si korban suami baru ini percaya. Dan juga identitas yang diberikan saat mengajukan pernikahan di KUA juga masih single. Sudah berapa lama kemudian tersangka menikah dengan suami barunya? Tersangka ini sudah menikah dengan suami baru selama 3 bulan. Jadi 3 bulan menikah dengan suami baru. Jadi dia pagi sampai siang tinggal bersama suami aslinya, kemudian malamnya dia tinggal dengan suami barunya. Selama 3 bulan tersebut, apakah sang suami baru ini tidak curiga, Pak, bahwa istrinya hanya kemudian disebutkan tadi pulang ke rumah sore hingga malam hari? Tidak curiga, karena si korban ini, suami baru ini kalau pagi-pagi sudah berangkat kerja, dia seorang supir. Jadi pulang memang malam, waktu pulang dia ke rumah, si istri barunya ini atau istrinya yang sekarang sudah ada di rumah, begitu. Baik, artinya selain korban yang identitasnya digunakan untuk pemalsuan, apakah kemudian sang suami baru ini juga melaporkan kasus ini, Pak, ke pihak kepolisian? Untuk sementara yang melaporkan adalah korban selaku identitas yang digunakan untuk menikah itu yang melaporkan. Untuk suami baru ini belum melaporkan, kami juga tunggu apakah yang bersangkutan akan melaporkan. Pak, dengan adanya dokumen palsu ini, apakah artinya pernikahan tersangka dengan suami barunya ini sah atau tidak? Terus terang, dengan data yang dimasukkan ini tidak betul atau dipalsukan, situasi
kondisi aslinya dipalsukan, berarti dokumen atau surat nikahnya ini tidak sah. Kami juga akan koordinasi dengan KUA setempat untuk surat nikah yang sudah terbit segera dibatalkan. Bagaimana kemudian nasib korban yang identitasnya digunakan? Karena sebelumnya disebutkan korban ini hendak menikah, namun pada saat akan mendaftar, datanya di KUA ternyata sudah menikah. Apakah datanya sudah diubah kembali, Pak? Data dari korban saat ini sudah dirubah oleh KUA dan korban saat ini sedang memproses syarat-syarat untuk dirinya menikah dengan pasangannya. Baik, untuk pasangan suami istri tersangka ini, apa pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya, Pak Dandi? Pasal yang kami kenakan untuk suaminya atau pembuat yang memasukkan data palsu ini adalah 263 ayat 1. Kemudian untuk istrinya yang menggunakan dokumen ini, pasal yang disangkakan adalah 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Baik, ada pasal berbeda yang dikenakan, namun ancaman hukuman untuk keduanya sama, Pak Dandi? Betul. Ancaman pasal 263, baik ayat 1 ataupun ayat 2 sama. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Dandi Aryo Yustiawan, Kapolres Rembang sudah berbincang bersama kami.